Kisanak, kota apa ini? Ini kota Kali Tembok. Memangnya baru pertama kali ke sini? Iya, Jalan saja ke sana. Itu pusat kotanya. terima kasih Kisanak. Iya. Melanjutkan perjalanan kisah Angling Dharma, yang masih mencari wahyu mahkota ramanya demi untuk menemukan permaisuri Sekarwangi yang hilang secara misterius beberapa waktu yang lalu. Angling Dharma kini berada di sebuah desa terpencil yang tidak diketahuinya. Seorang penduduk setempat dengan ramah menunjukkan arah menuju pusat kota. Namun begitu ia melangkah ke wilayah itu, suasana yang semula tenang berubah menjadi kacau. Di hadapannya, sekelompok orang tampak saling baku hantam tanpa henti. Dengan rasa heran, Angling Dharma menatap mereka dengan penuh tanda tanya. Tak lama setelah itu, ada pemuda yang menghampirinya dan menjelaskan bahwa perkelahian seperti ini sudah menjadi hal biasa di tempat tersebut. Hampir setiap hari, dua kelompok Wetan dan Kulon selalu terlibat pertikaian tanpa henti. Mendengar hal itu, Angling Dharma terdiam. Ia tampak bingung, tak menyangka bahwa sebuah kota yang tampak makmur justru dipenuhi oleh pertikaian antar sesama. Sudah, hentikan! Jangan berkelahi! Hentikan perkelahian! Keuntungan apa yang kalian dapat? Sudah! Oh, jiwa di dunia yang hilang jiwa! Ingatlah sebisamu! Segala yang baik! Ya cintaku yang kekal! Saat pertempuran antara dua kelompok itu masih berlangsung, tiba-tiba muncul seorang pemuda dari kelompok Wetan bernama Panji. Ia berdiri di tengah kekacauan, mencoba menenangkan suasana dengan lantunan syair-syair puisi penuh makna. Panji adalah sosok yang mencintai kedamaian. Ia sudah terlalu sering menyaksikan pertikaian antara kelompok Wetan dan Kulon hingga merasa muak dan lelah hati. Karena tidak memiliki kemampuan kanuragan untuk ikut bertarung, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan hanyalah melalui kata-kata. Dengan suara tenang, Panji terus melantunkan puisi bertema perdamaian, berharap pertikaian itu segera berakhir. Dari kejauhan, Angling Dharma memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Ia merasa kagum sekaligus penasaran, dan tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri tersebut. Ayo lari semuanya! Ayo semuanya bubar! Pergi! Ayo! Ibarat burung, aku adalah burung yang terseret angin beliung. Kandas, dan akhirnya terhempas. Setelah pertempuran itu berakhir, Angling Dharma segera menghampiri pemuda bernama Panji itu. Dengan senyum tenang, Sang Prabu memuji syair-syair yang telah dilantunkan Panji karena mampu membawa keteduhan di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, Angling Dharma mengajaknya menuju alun-alun kota untuk berbincang lebih jauh. Di tempat itu, Sang Prabu merasakan kesedihan mendalam yang masih membekas di hati Panji akibat pertikaian di negerinya. Dengan lembut, Angling Dharma menasihati bahwa tidak ada gunanya larut dalam kesedihan atas hal yang telah berlalu. Saat suasana terasa hening, tiba-tiba langkah seorang gadis cantik melintas di hadapan mereka. Kehadirannya seolah menjadi pertanda kedamaian dari semesta seakan memberi sebuah harapan baru. Angling Dharma pun menatap Panji dengan penuh makna, seolah memberi isyarat agar pemuda itu mempersembahkan syair-syair indahnya kepada sang gadis, dan untuk sejenak melupakan pertikaian yang telah terjadi. Kuharap kau bukan beliung, tapi angin sepoi yang menghanyutkan, membawa daku ke dalam mimpi. Mimpi seorang perjaka yang ingin mengenalmu. Syairmu bagus. Terima kasih. Ayo Putri. Mau dengar lanjutannya? Iya, tapi jangan di sini. Di mana? Itu rumah saya yang paling ujung, yang di sana itu. Ayo. Nama saya Putri. Sampai nanti. Putri, nama saya Panji. Panji. Terima kasih Kisanak. Ayo. Lagi-lagi kalah. Kita memang kalah dalam segala hal. Dan di malam itu di kelompok Wetan, suasana kediaman Panji terlihat tegang setelah kekacauan yang terjadi pada siang tadi. Kakak Panji yang dikenal dengan sebutan si Jerabang, tengah diliputi amarah besar karena kecewa terhadap kemampuan pasukannya yang dinilai lemah saat menghadapi kelompok Kulon. Tak lama kemudian, Panji tiba bersama Prabu Angling Dharma. Kepada keluarganya, Sang Prabu memperkenalkan diri dengan nama samaran Jaka Kelana, dan mengaku sebagai seorang penyair seperti Panji. Kedua orang tua Panji menyambutnya dengan penuh keramahan. Mereka mempersilakan Jaka Kelana menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Sementara itu di luar rumah, si Jerabang masih dipenuhi amarah.
ia mengumpulkan para pengikutnya dan menegaskan bahwa kelompok Wetan harus memperkuat diri. Dalam kekesalannya, ia juga mengecam adiknya sendiri si Panji, yang dianggap mempermalukan keluarga karena hanya membaca puisi di tengah perkelahian. Tak lama kemudian, si Jerabang masuk ke dalam rumah dan melihat Panji tengah menjamu tamunya. Dengan nada meremehkan, ia menyepelekan kehadiran Jaka Kelana. Menurutnya, kelompok Wetan tidak membutuhkan seorang penyair, melainkan orang yang kuat untuk bertarung. Kita perlu pelatih, bukan penyair. Kisanak, begini. Kalau kita mau menyimak dengan baik, saya kira puisi juga bisa menjadi penakluk yang baik. Tanpa berkelahi, tanpa perang, seseorang bisa mengalahkan atau menundukkan lawannya. Kalau memang puisi punya kekuatan seperti itu, apa ini tidak bisa dijadikan suatu pilihan? Saya ingin bukti. Saya ingin lihat. Apa ada orang bergelimpangan karena puisi? Hah? Mendengar ucapan itu, Prabu Anglingdarma yang menyamar sebagai Jaka Kelana pun menanggapi dengan tenang. Ia pun menyambut tantangan itu dan menyuruh seluruh pasukan Jerabang berkumpul di halaman rumah. Suasana hening ketika Jaka Kelana berdiri di hadapan mereka. Dengan suara tenang, Anglingdarma menyebutkan sebuah syair yang pernah dibacakan Panji tentang seekor burung yang terseret angin hingga terhempas ke tanah. Sambil melantunkan syair tersebut, Anglingdarma mengeluarkan ajian meliwis putihnya. Seketika angin kencang berputar mengelilingi halaman menimbulkan getaran dahsyat yang membuat pasukan Jerabang terpental ke segala arah. Dalam sekejap, suasana menjadi kacau. Jerabang dan seluruh pengikutnya tak berdaya menghadapi kekuatan besar yang muncul dari perpaduan antara syair dan ilmu sakti sang Prabu. Menyadari kesalahannya, Jerabang segera berlutut di hadapan Jaka Kelana. Dengan nada menyesal ia berkata, tidak akan lagi meremehkan kekuatan sejati dari sebuah puisi. Sejak saat itu, Jerabang pun bersujud memohon agar Jaka Kelana sudi menjadi guru bagi mereka. Saya hanya membuktikan bahwa sepenggal puisi bisa punya kekuatan yang luar biasa. Penyair dan pendekar, mohon jadilah guru kami. Jadilah guru kami. Bimbinglah kami. Dan latihlah kami. Dan pada malam berikutnya, kelompok Kulon di saat itu tengah mengadakan pertunjukan tarian topeng. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Panji untuk menemui sang putri. Meskipun kedua kelompok sedang berseteru, Panji tetap nekat menghadiri acara tersebut secara diam-diam dengan mengenakan topeng agar tidak dikenali. Sejak pertemuan pertama di alun-alun kota, benih cinta telah tumbuh di hati Panji, begitu sebaliknya dengan putri. Ia menyelinap di antara para penari topeng dan dengan hati-hati mencari keberadaan putri di tengah keramaian tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Panji berhasil menemukan putri yang ia cari. Keduanya pun merasa bahagia bisa berjumpa kembali. Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Gelagat Panji mulai dicurigai oleh anggota kelompok jeliteng yang sedang berjaga di sekitar tempat acara. Sang putri sendiri pun belum mengetahui bahwa Panji sebenarnya berasal dari kelompok Wetan, yang merupakan musuh dari pihaknya. Panji masih merahasiakan identitas aslinya. Dan di pertengahan acara ia mengajak putri keluar dari tempat pertunjukan, membuat para anggota jeliteng semakin curiga terhadap mereka berdua. Sesampainya di luar ruangan, Panji akhirnya berterus terang tentang jati dirinya bahwa ia berasal dari kelompok Wetan. Mendengar pengakuan itu, sang putri seketika diliputi rasa terkejut dan penyesalan. Ia baru menyadari bahwa selama ini Panji menyembunyikan identitasnya dengan penampilan yang berbeda agar tidak dikenali sebagai bagian dari kelompok lawan. Panji menjelaskan bahwa alasannya menyamarkan diri karena ia menolak permusuhan antara kelompok Wetan dan Kulon. Baginya, pertikaian yang terus terjadi tidak membawa kebaikan, melainkan hanya memperburuk keadaan. Pandangan Panji tersebut ternyata sejalan dengan isi hati sang putri, yang juga diam-diam membenci perpecahan dan konflik yang menjerat kedua pihak. Aku juga tidak mengerti. Panji, seandainya saja tidak ada tembok Wetan dan tembok Kulon, kita pasti sudah direstui. Tapi ya... Putri, cinta tidak mengenal tembok. Cinta itu ada di dada kita. Iya, lupakan tembok Wetanmu, lupakan tembok Kulonku, peluklah aku. Pada saat itu, kakak putri yang dikenal dengan julukan Jeliteng memergoki kemesraan antara Panji dan putri. Dengan nada sinis ia berkata bahwa betapa manisnya melihat dua keturunan dari musuh bebuyutan saling memadu kasih, dan menegaskan bahwa sang Bopo harus mengetahui hal ini. Tanpa menunggu lama, Jeliteng memerintahkan pasukannya untuk menangkap Panji.
Putri pun berusaha mencegah, namun usahanya sia-sia. Panji tidak melakukan perlawanan dan akhirnya ditangkap untuk dihadapkan pada sang Bopo. Di hadapan mereka, Panji dihajar habis-habisan oleh Jeliteng dan para pengikutnya hingga tubuhnya babak belur. Tak lama kemudian, sang Bopo datang dan langsung menginterogasi Panji. Setelah mengetahui bahwa Panji berasal dari kelompok Wetan, sang Bopo sangat murka. Ia menganggap kelompok Wetan telah melanggar kesepakatan yang ada. Dalam kemarahannya, ia memerintahkan pasukan Jeliteng untuk membuang Panji ke hutan larangan selama 20 tahun. Sudah. Ayo. Panji. Gara-gara perempuan anakku dibuang. Ini menghina sekali. Menghina sekali. Bopo, Ya, izinkan saya dan kelompok saya menyerang tembok kulon, Bopo. haruskah begitu? Apa kalian merasa sudah lebih kuat dari mereka? Bopo, apa artinya pelajaran yang diberikan oleh pendekar Jaka Kelana? Kalau tidak bisa dimanfaatkan, Bopo. Pada saat itu, Jerabang bersikeras ingin segera menyerang kelompok Kulon dengan bekal ilmu yang telah mereka pelajari dari Jaka Kelana. Namun, Angling Dharma justru memberikan saran berbeda. Ia menegaskan bahwa kekuatan yang mereka miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk jalan damai melalui musyawarah. Menurutnya, penyelesaian dengan cara itu akan lebih bijaksana dan membawa hasil yang lebih baik. Bopo Panji pun sependapat dengan Jaka Kelana dan mendukung usulan tersebut. Akhirnya, Jerabang dengan berat hati menerima dan berkata bahwa ia akan mencoba berunding, meminta pengampunan dan berharap kelompok Kulon bersedia membebaskan Panji. Namun, ia menegaskan bahwa bila perundingan gagal, maka mereka akan tetap melakukan serangan. Singkat cerita, rombongan dari kelompok Wetan tiba di alun-alun kota untuk menemui pihak Kulon. Bopo Panji segera menanyakan keberadaan anaknya. Namun pihak Kulon menjawab dengan tegas bahwa masalahnya sudah jelas. Panji telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh para pendahulu mereka. Ia memasuki wilayah Kulon dan ada ikatan hubungan dengan putri, sehingga hukumannya adalah pembuangan ke Bukit Larangan selama 20 tahun. Bopo Panji tetap berusaha memohon pertimbangan agar masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Ia mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Panji terjadi karena cinta, dan berharap itu dapat menjadi alasan keringanan hukuman. Namun, Bopo Putri menolak dengan nada tegas. Ia menegaskan bahwa cinta tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran perjanjian, dan bahwa hubungan antara Wetan dan Kulon tidak akan pernah bisa disatukan. Setelah berkata demikian, ia pun langsung meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Kalau sampai mereka saling jatuh cinta, apakah mereka tidak tahu bahwa tembok Kulon dan tembok Wetan ibarat air dan minyak? Kita tidak mungkin dipersatukan, Pugaran. Apalagi saling mencintai. Selamat tinggal. Ayo. Kawasan! Kamu memang bebal! Bebal! Ayo, balik! Hei, balik! Serang! Baik, silakan betul. Pertempuran sengit di saat itu pun tak dapat terelakkan lagi. Pertikaian antara kelompok Wetan dan Kulon pun berubah menjadi tragedi besar ketika Jeliteng, kakak Putri, harus tewas tertusuk di medan pertempuran. Kematian Jeliteng menjadi pukulan berat bagi pihak Kulon, sementara pasukan Wetan bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Prabu Angling Dharma yang melihat hal itu pun sangat menyayangkan sekali. Atas kekacauan itu harus ada korban jiwa. Usai pertempuran itu, kelompok Wetan segera meninggalkan tempat kejadian, sedangkan kelompok Kulon hanya bisa menahan kesedihan yang mendalam setelah jasad Jeliteng dibawa di hadapan keluarganya. Tragedi tersebut meninggalkan luka batin yang sangat besar bagi Putri. Rasa kehilangan dan kemarahan memenuhi hatinya, membakar segala keraguan yang selama ini ia pendam. Dalam kepedihan itu, Putri mulai mempertanyakan kebiasaan buruk yang terus dipertahankan oleh keluarganya. Kebiasaan yang hanya melahirkan kebencian yang tiada habisnya. Bopo dan Ibunda Putri pun hanya terdiam dalam penyesalan,
memandangi jasad Jeliteng yang terbujur kaku. Setelah kematian Jeliteng, akan memicu serangan dari tembok kulon. Pendekar, kami siap menghadapi mereka. Ilmu yang pendekar berikan ternyata sangat luar biasa manfaatnya. Sementara itu di pihak Wetan, Jerabang merasa puas karena berhasil mengalahkan Jeliteng dengan bekal ilmu yang diberikan oleh Angling Dharma. Kemenangan itu dianggap sebagai bukti kekuatan mereka. Namun, Angling Dharma yang saat itu menyamar sebagai Jaka Kelana memandang situasi tersebut dengan pandangan berbeda. Ia merasa prihatin melihat dua kelompok kecil yang terus bertikai tanpa akhir, hingga harus menumpahkan darah antar sesama. Bopo Panji menyadari hal itu dan mengakui bahwa sesungguhnya mereka menginginkan kedamaian, hanya saja pihak Kulon selalu menolak setiap upaya untuk berdamai. Pertikaian seolah menjadi tradisi yang sulit dihentikan. Mendengar hal tersebut, Angling Dharma menyampaikan niatnya untuk mencari jalan perdamaian di antara kedua pihak. Ia akan memanfaatkan kisah cinta antara Panji dan Putri sebagai jembatan untuk menyatukan kembali dua kelompok yang telah lama bermusuhan itu. Namun, Jerabang meragukan rencana itu. Baginya, keberadaan Panji yang kini dibuang ke Bukit Larangan dan kematian Jeliteng yang menimbulkan dendam mendalam di pihak Kulon akan menjadi penghalang besar bagi terwujudnya perdamaian. Selama niat kita baik, Yang Widi akan selalu merestui kita. Kini kita harus melakukan sesuatu. Setelah mengantar kepergian Jeliteng ke tempat terakhirnya. Dan benar saja, setelah kematian Jeliteng tersebut, Bopo Putri langsung merencanakan balasan terhadap Wetan. Ia mulai menyusun kekuatan, bahkan mempertimbangkan untuk menyewa prajurit bayaran demi melancarkan serangan besar ke wilayah Wetan. Rencananya adalah menghancurkan semua penghuni tembok Wetan dan kemudian akan menikahkan Putri dengan Kisaran, sebagai bentuk pemutus hubungan putrinya dengan Panji. Putri pun menolak rencana itu sepenuhnya. Ia menolak dijodohkan dengan orang yang tidak dicintainya, dan lebih baik dirinya mati daripada dipaksa menikah. Sikap tegas Putri pun menimbulkan ketegangan baru di dalam keluarga Kulon tersebut. Putri, tidak, lebih baik aku mati, Bunda. Wah, ke kamar. Bunda, tidak. Lebih baik aku... Ayo, gerak. Ya. Hei, rantainya! Jangan saya lepaskan! Saat upacara kematian Jeliteng berlangsung, Kisaran, lelaki yang direncanakan menjadi calon suami Putri, secara diam-diam mengutus pasukannya menuju Bukit Larangan. Ia memerintahkan mereka untuk menghabisi Panji agar tidak ada lagi penghalang dalam memiliki Putri sepenuhnya. Dengan menyingkirkan Panji, Kisaran berharap dapat memiliki kebebasan penuh untuk mempersunting Putri tanpa gangguan. Sementara itu, setelah upacara selesai, Putri pergi seorang diri ke tempat pemujaan. Di sana ia meluapkan kesedihan yang tak tertahankan. Ia merasa hidupnya penuh derita batin karena terlahir di keluarga Kulon yang terus diliputi kebencian dan peperangan. Dalam tangis pilu, ia menyesali nasibnya dan berharap seandainya ia lahir di pihak Wetan, mungkin cintanya dengan Panji tidak akan berakhir tragis. Dilanda keputusasaan, Putri mengambil sebilah keris dan berniat mengakhiri hidupnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia memohon ampun kepada Sang Dewata atas niatnya tersebut. Namun sebelum tindakan itu terjadi, sosok Angling Dharma tiba-tiba muncul di hadapannya. Kedatangannya menghentikan keputusasaan Putri. Ia tertegun melihat sosok tersebut, merasa seolah mengenal wajahnya, dan bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa muncul di tempat pemujaannya secara tiba-tiba. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, di alun-alun. Kita harus bicara. Mari. Iya, saya ingat. Radenlah yang mempertemukan saya dengan Panji. Benar. Karena itulah saya harus bertanggung jawab untuk menyatukan cinta kalian. Ketika Angling Dharma berusaha meyakinkan Putri bahwa cinta antara dirinya dan Panji masih bisa disatukan, namun Putri di saat itu sulit mempercayainya. Ia tahu Panji telah dibuang ke Bukit Larangan, di mana tempat yang terkenal dipenuhi dengan binatang buasnya. Baginya, harapan Panji untuk selamat dari tempat itu hampir tidak ada. Meski begitu, Angling Dharma tetap tegas dengan keyakinannya. Ia menjelaskan bahwa rencana yang telah disusunnya tidak hanya untuk mempertemukan kembali dua insan yang saling mencintai itu, tetapi juga untuk tujuan yang jauh lebih besar, yakni menyatukan kelompok Wetan dan Kulon yang selama ini terpisah oleh kebencian dan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Sebagai bagian dari rencana itu, Angling Dharma memberikan ramuan pil khusus kepada Putri. Ramuan yang mampu membuat seseorang tampak seolah kehilangan nyawa untuk sementara waktu. Ia meminta Putri meminumnya saat di kamar nanti,
agar keluarganya percaya bahwa ia benar-benar mengakhiri hidup karena patah hati. Dengan begitu, situasi akan terbuka bagi langkah selanjutnya. Dalam rencana tersebut, Panji nantinya akan menjadi sosok yang membawa ramuan penawar untuk membangkitkan kembali Putri. Melalui siasat inilah Angling Dharma berharap bisa mempersatukan cinta dua insan sekaligus mengakhiri permusuhan antara dua kelompok yang telah lama berseteru tersebut. Bagaimana kalau Panji tidak datang? Jangan khawatir. Saya akan menjemput Panji. Saya yang akan membawanya kepadamu. Ya, saya setuju. Saya lakukan ini demi cinta. Demi bersatunya tembok Kulon dan tembok Wetan. Ya, Ingat, hanya kita berdua yang tahu. ya. Sekarang, ucapkan janji kalian. Kami berjanji, tembok Wetan akan jadi lautan api. Tembok Wetan akan kami hancur leburkan. Akan kami keluarganya sampai ke bayi-bayi mereka. Dan di saat itu, rencana Angling Dharma pun mulai berjalan. Setelah Putri menelan pil khusus pemberi efek kematian sementara, tubuhnya sudah tampak tak bernyawa. Tangis histeris pun pecah di istana. Ibunda Putri tak kuasa menahan kesedihan melihat putrinya terbujur kaku. Sementara sang Bopo yang melihat pun diliputi amarah dan penyesalan mendalam atas apa yang terjadi. Kepergian Putri menjadi duka besar bagi seluruh keluarga Kulon. Putri! Dua-duanya anak kita mati. Mana tawanan itu? Kami buang ke sana. Bagus. Ya sudah, jalan. Ayo, ayo. Sementara itu di sisi lain, dua orang utusan Kisaran telah tiba di Bukit Larangan. Mereka diperintahkan untuk mencari dan menghabisi Panji agar tak ada lagi ancaman bagi Kisaran. Setelah menemukan jejak Panji, keduanya segera mengejarnya tanpa ampun. Dengan tubuh yang terikat rantai, Panji berusaha melarikan diri sekuat tenaga menyusuri jalan setapak yang penuh bahaya. Saat situasi semakin genting dan Panji hampir tertangkap, tiba-tiba sosok Angling Dharma muncul dan menyelamatkannya dari kejaran kedua utusan tersebut. Kehadiran Angling Dharma membuat Panji terkejut sekaligus heran. Ia tak mengerti bagaimana Jaka Kelana bisa mengetahui keberadaannya di tempat terlarang itu. Bagaimana pendekar ini tahu kalau aku ada di sini? Kamu harus cepat pulang. Putri menunggumu. Apa yang telah terjadi dengannya? Nanti aku jelaskan. Terima kasih, pendekar. Pada malam itu, di kubu kelompok Wetan suasana tegang terasa. Bopo Panji mengingatkan bahwa jika benar Putri meninggal karena bunuh diri, maka hal itu bisa memicu konflik baru lagi bagi pihak Kulon untuk melampiaskan kemarahan kepada mereka. Ia juga menegaskan bahwa Kalasan dikenal keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Dan salah satu pasukan Jerabang kemudian melapor bahwa Ki Kalasan dikabarkan telah berencana menyewa pendekar dari golongan hitam untuk menyerang mereka. Jerabang menanggapi dengan tegas bahwa bila itu benar terjadi, mereka siap berperang habis-habisan. Ia yakin bahwa pendekar Jaka Kelana pasti akan turun tangan membantu mereka. Bopo Panji pun terdiam sejenak, teringat bahwa Jaka Kelana sudah tidak terlihat dari tadi pagi. Ia mulai curiga dan memerintahkan Jerabang untuk mencari tahu kemana Jaka Kelana pergi. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Kamu tidak melihat pendekar Kelana? Tidak, Raden. Kemana dia? Mencari saya? Kok ada di sini? Ya. Saya dari tadi mencari pendekar. Kok tidak ada? Oh, itu tidak penting. Sini, saya juga ingin bicara. Ini lebih penting. Ada apa ini? Ingat, pendekar ditunggu sama Bopo di pendopo. Ayo. Iya, saya juga mau ke sana. Tapi saya ingin bicara empat mata. Ayo. Iya. Sementara itu di kubu Kulon, Bopo Putri menemukan sebuah surat yang diletakkan di bawah bantal. Surat itu ternyata ditulis oleh Putri sebelum meninggal, dan ia berpesan agar isi surat dibacakan di depan umum. Saat semua orang berkumpul, Kalasan sendiri yang membaca surat yang ditulis di atas daun lontar itu dengan perasaan terpukul. Maafkan Putri, kalau akhirnya Putri harus pergi. Buat apa saya hidup, kalau yang saya cintai pergi? Buat apa saya hidup, kalau sesudah ini terjadi pembantaian pada mereka yang tidak bersalah? Dan untuk apa saya hidup, kalau akhirnya saya harus menikah dengan orang yang tidak saya cintai? Sekarang ini saya memang mati.
Tetapi ciuman cinta sejati seorang Panji akan mampu membangunkan saya kembali. Kalau kalian mencintai saya, datangkan dia. Biarkan cinta sucinya membangunkan saya. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku, Putri. Kamu tidak mencintaiku. Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti, setelah Kalasan selesai membacakan pesan surat dari Putri, tiba-tiba Bopo Panji muncul. Kehadirannya membuat ruangan mendadak hening. Dan siasat Angling Dharma kini pun mulai berjalan dengan sempurna, sesuai rencana yang telah disusun. Dengan suara tenang namun tegas, Bopo Panji menyampaikan pertanyaannya kepada Kalasan, apakah tembok pemisah antara Wetan dan Kulon akan terus berdiri, bahkan setelah Putri rela mengorbankan nyawanya demi persatuan dua pihak. Dari isi surat wasiat yang baru saja dibacakan, Bopo Panji menyadari bahwa pengorbanan Putri tidak boleh menjadi sia-sia. Ia menegaskan bahwa keputusan besar harus segera diambil. Ia kemudian menawarkan jalan keluar, jika memanggil Panji kembali adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Putri, maka hal itu tidak ada salahnya untuk dicoba. Dengan keyakinan penuh, Bopo Panji berusaha meyakinkan Kalasan agar setuju memanggil Panji. Namun, keraguan masih menguasai hati Kalasan. Ia belum yakin bahwa hal itu benar-benar mungkin bisa dilakukan. Jadi, Panji akan datang ke sini untuk membangunkan putrimu. Kenapa kamu begitu yakin? Ya, sebab saya sudah hadir di sini. Kau yang menyuruh dua lelaki berpedang itu, Kisaran. Kamu bicara apa? Aku bicara tentang dua lelaki yang kamu tugaskan untuk di pembuangan. Ini buktinya. Kisaran, apa yang terjadi sebenarnya? Ia yang menyuruh orang untuk saya. Tidak, itu fitnah. Apa bukti pedang itu tidak cukup, ha? Ingat, Panji, tugas utamamu membangunkan Putri. Cepat, jangan sampai terlambat. Maaf, saya harus ke Putri. Meski sempat tersulut emosi, Panji pun langsung mengabaikan Kisaran dan segera menghampiri Putri yang terbaring tak berdaya. Dengan pil penawar di genggamannya, ia bersiap untuk membangkitkan Putri kembali. Semua orang yang ada di sana pun hanya terdiam, menyaksikan apa yang akan dilakukan Panji. Dengan hati-hati, Panji memasukkan pil penawar ke mulutnya dan menjatuhkannya ke mulut Putri tanpa banyak yang menyadarinya. Tak lama setelah pil itu tertelan, tanda-tanda kehidupan mulai terlihat. Perlahan, Putri membuka matanya dan kembali siuman. Kebahagiaan pun menyelimuti seluruh ruangan. Putri dan Panji saling berpelukan dengan haru, membuat semua yang melihat ikut bahagia. Namun, tidak demikian dengan Kisaran. Di wajahnya tampak jelas amarah dan luka hati yang mendalam, ketika ia melihat kedekatan Putri dan Panji di depan matanya. Tanpa pikir panjang, Kisaran mencabut pedangnya. Dengan suara lantang ia berteriak, menuduh bahwa sosok di hadapan Putri itu bukanlah Panji yang sebenarnya. Jangan takut, aku ada di dalam dirimu. Kenapa, Kisaran? Kau takut rahasiamu terbongkar? Aku harus membantu Panji. Jangan. Ingat pesan Jaka Kelana. Jangan ikut campur apapun yang terjadi. Dengan gerakan yang super lincah, Panji menghadapi Kisaran dan membuat lawannya kewalahan tak karuan. Kehebatan Panji saat itu bukan tanpa alasan, sebab di dalam dirinya telah menyatu kekuatan dari sosok Angling Dharma yang diam-diam menyusup ke dalam tubuhnya. Berkat kekuatan itu, Panji menjadi tak tertandingi. Meski dikeroyok oleh pasukan Kisaran, tak satu pun dari mereka mampu melukainya. Justru sebaliknya, Kisaran dan para pengikutnya dibuat babak belur tak berdaya, dihajar habis-habisan oleh kekuatan luar biasa Panji. Setelah pertarungan berakhir, Panji berhasil meringkus Kisaran. Serta dua utusan yang sebelumnya dikirim ke Bukit Larangan pun segera dibawa menghadap Bopo Putri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa benar? Kalian disuruh Kisaran untuk membunuh Panji? Iya. Ikat dia! Buang ke Bukit Larangan! Nanti dulu, tunggu penjelasan saya. Saya melakukannya demi cerita. Ayo, jalan. Ayo maju. Ayo maju.
Tugasku sudah selesai. Aku harus melanjutkan perjalananku. Mari. Mari bergabung. Mari. Murustui. Cinta kalian telah menyatukan dua tembok. Tembok Wetan dan tembok Kulon. Tidak ada lagi dendam dan permusuhan antara kita.